Ada orang-orang yang dari Papua bisa menikmati Injil. Ada yang dari Papua bisa menikmati kasih Tuhan. Nah, saya bisa bersaksi kepada mereka bahwa yang di depan layar ini adalah orang yang tidak sempurna secara fisik, adalah orang yang pakai alat bantu untuk berjalan, seorang yang cacat, disabilitas gitu. Nah, saya ini pakai tongkat kemana-mana pergi, maka itu menjadi batasan bagi saya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terkhusus bagi mereka yang secara transportasi terbatas, maka saya nggak bisa menjangkau mereka secara langsung. Maka ketika kita bersentuhan dengan teknologi, ada aplikasi-aplikasi WA, Zoom, dan yang lainnya, kita bisa memanfaatkan ini untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Jadi tidak ada yang mustahil lagi untuk menjangkau dimanapun kabar baik tersebut. Ketika kita mau berusaha dan melakukannya, maka teknologi sangat membantu kita untuk melakukan penginjilan. Banyak gereja belum terbuka terhadap media dan teknologi. Namun, ya, bahkan ini saya bukakan, bahkan banyak gereja yang anti dengan ibadah online. Mereka menganggap, itu kan buatan-buatan mereka aja, pengen terkenal, pengen yang lain-lainnya. Padahal ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah ketika ketemu langsung. Tetapi ketika masa corona ini, kita harus dipaksa untuk memakai yang namanya bantuan teknologi. Kita nggak bisa lagi kumpul, kita nggak bisa lagi berjabat tangan, kita nggak bisa lagi bersama-sama berdoa, saling bergandengan tangan. Maka dibutuhkan satu aplikasi atau alat atau fitur agar kita bisa bertemu dengan jemaat, dengan orang-orang yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Maka kemudian ketika teknologi menyediakan, mau nggak mau mereka yang antipati terhadap itu harus menerima. Nah, ketika kita dipaksa semua, maka kita harus bergerak, harus melek terhadap teknologi, harus melek terhadap multimedia. Bagaimana caranya agar kita bisa langsung masuk ke arah gereja yang terkoneksi dengan online, terkoneksi dengan media? Yang pertama, gereja terkhusus majelis atau gembala yang memegang kebijakan untuk memahami bahwa multimedia online dibutuhkan di dalam gereja. Siapapun yang memegang kebijakan di dalam gereja tersebut harus memahami bahwa ini dibutuhkan di gerejanya. Bahwa ini dibutuhkan untuk kemajuan gereja. Kenapa? Karena saya mendapati banyak gereja ketika di bawah gembala atau di bawah majelis membutuhkan media online, tetapi ketika dibicarakan, ternyata pemangku, ya pemutus kebijakan nggak setuju. Akhirnya gereja tersebut tidak melakukan apapun. Padahal di dalamnya itu ada orang-orang yang mengerti media online, mengerti tentang teknologi. Tetapi ketika kebijakan mengatakan, oh tidak, jangan, atau alasan yang lainnya, maka hal tersebut akan membuat gereja tersebut tidak terkoneksi atau tidak tersentuh teknologi dan multimedia. Yang kedua, ketika sudah memahami hal tersebut, maka gereja harus siap dengan budget atau dana yang dibutuhkan untuk mempersiapkan semua peralatannya. Maka kemudian ketika gembala, kemudian ketika para majelis sudah mengetahui hal tersebut bahwa pentingnya media online untuk kondisi gereja saat ini, maka gereja harus siap dengan dana yang dibutuhkan untuk mempersiapkan semua peralatannya. Karena banyak gereja yang saya datangi kaget ketika tahu, wow harganya mahal ya, wow gitu. Tapi saya mau sampaikan, meskipun mahal, ini bisa dipakai untuk berkepanjangan. Ini bisa continue seterusnya untuk peralatan yang telah dibeli tadi, meskipun dengan harga yang cukup menguras mungkin dana bagi gereja yang kecil atau bagi gereja yang terbatas secara dana. Berikutnya ketika sudah dibeli peralatan, ketika sudah dipersiapkan peralatan, dibutuhkan operator-operator atau orang-orang yang menangani yang terlatih. Maka melatih jemaat atau pribadi yang melayani atau pelayan gereja yang mau dilatih untuk menjadi operator, dapat menjadi operator untuk semua peralatan ini. Karena tentunya tidak mudah untuk menjalankan semuanya tanpa pengetahuan yang tepat. Banyak orang-orang yang mengerti tentang media sosial dan lainnya, tetapi kalau untuk sampai kepada ibadah streaming dan online, nggak semua dapat mengendalikan. Ada kerumitan-kerumitan yang bisa kita hadapi. Saya ketika membangun channel YouTube saya untuk streaming setiap malam, maka banyak tantangan yang saya hadapi. Termasuk bagaimana untuk menyesuaikan sound atau suara dengan video, bagaimana mencocokkan video masuk, kemudian dengan jaringan yang ada, kemudian dengan internet yang tersedia, mampukah ini mengangkat yang akan kita kirim medianya kepada para netizen atau pada jemaat yang akan menyaksikan. Ini kan semuanya butuh kalkulasi dan hitung-hitungan. Meskipun peralatan semua tersedia, tanpa operator yang mengerti akan hal ini bisa jadi berantakan.
Maka yang ketiga itu melatih jemaat atau pelayan agar dapat menjadi operator untuk semua peralatan ini. Dan ini dibutuhkan mungkin sedikit biaya tambahan lagi tentunya. Yang keempat, mendidik jemaat untuk siap terkoneksi dengan media. Setelah tadi ada alat, ada operator, kemudian yang pertama tadi budget, alat, ada operator, maka jemaat juga harus dididik untuk terkoneksi dengan media. Karena ternyata saya jumpai satu gereja yang cukup besar ketika melakukan yang namanya ibadah online. Ternyata mereka nggak siap dengan ibadah tersebut. Bahkan waktu dimulai ibadah online yang menonton atau yang terkoneksi itu sangat sedikit. Karena hal ini bukan sesuatu yang baru bahwa banyak orang yang menganggap kayaknya kurang pas lah kalau ibadah online. Padahal keadaan memaksa untuk itu. Banyak pro dan kontra untuk ibadah yang dilakukan secara online. Bahkan sebelum masa pandemi corona, banyak hal-hal negatif yang dimunculkan orang-orang untuk mereka yang melakukan ibadah secara online. Tetapi ketika masuk pada masa pandemi corona, banyak jemaat yang belum siap untuk ibadah secara online. Sedikit kesaksian, ketika saya melakukan streaming, ketika saya melakukan ibadah secara online, maka di sana ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ada kuasa Tuhan yang menjamah meskipun tidak langsung ketemu secara muka dengan muka. Meskipun tidak ketemu secara langsung. Dan kiranya malam hari ini dapat membuka paradigma kita bahwa multimedia online di gereja itu sangat dibutuhkan. Bahkan ketika nanti masa pandemi corona berakhir, kita doakan dan kita percayakan hal itu, maka multimedia online tetap bisa menjadi salah satu penjangkauan jiwa-jiwa. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan, dan sebelum saya penutup, saya ingin membacakan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan kita itu kreatif, menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala sesuatu dengan kompleks, dengan luar biasa. Mazmur 104 ayat 24, saya buka Mazmur 104 ayat 24. Ya Tuhan, betapa banyaknya pekerjaanmu. Dalam hikmat Engkau telah menjadikan semuanya. Bumi penuh dengan milikmu. Dan kemudian saya sambung dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku hendak mengucap syukur kepadamu karena aku dibuat dengan dahsyat dan ajaib pekerjaan-pekerjaan, dan jiwaku sungguh-sungguh mengetahuinya. Kalau Tuhan kita kreatif, kalau Tuhan kita dahsyat, kita ciptaannya juga pasti akan kreatif dan dahsyat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Oke, terima kasih Pak Pendeta Mario Situmorang atas penjelasannya tentang mempersiapkan multimedia. Ya, saya lihat dari yang Bapak jelaskan tadi, memang ya sesuai realita yang kita sudah lihat selama ini di gereja-gereja. Ya, kali ini ya setelah Bapak menjelaskan, kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin dari setiap penonton kami yang hadir pada malam hari ini ingin bertanya tentang multimedia online gereja pada malam ini, ya mungkin bertanya tentang apa kendala dan lain sebagainya. Ya kalau ada yang mau bertanya secara live, bisa klik link yang ada di deskripsi video ini dan kita akan live langsung bertanya kepada Bapak Pendeta kita pada malam hari ini. Ya, selagi menunggu teman-teman kita bertanya, Pak, ya saya juga ingin bertanya sedikit, ya khususnya dalam pelayanan Bapak dalam media online selama ini. Apakah sudah maksimal atau malah banyak kendala yang muncul? Apakah sudah maksimal pelayanannya di gereja terkhususnya dalam ibadah-ibadah jam doa dan lain sebagainya yang sudah Bapak jalankan? Oke, saya bilang belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena saya rindu lebih banyak lagi yang mengalami arti daripada kuasa ibadah secara online. Dan sedikit saya bukakan bahwa ketika saya memulai ibadah atau streaming seperti yang saya buat setiap malam, itu saya nggak ngerti apa-apa waktu pertama kali membuatnya. Itu di akhir daripada Maret saya mulai bersentuhan dengan streaming. Kemudian di akhir daripada Maret dipaksa karena anak-anak rohani saya banyak bilang, "Bah, kapan kita bisa berdoa bersama?" gitu. Tapi keadaan dan kondisi tidak memungkinkan. Kita harus patuh kepada apa yang disampaikan pemerintah. Maka saya putar pikiran saya